Pengen staycation di Villa Bogor yang bebas ganjil genap dan gak ada drama macet-macetan? Di sini tempatnya guys. Villa ini lokasinya gak jauh dari Jakarta, cuma 10 menitan dari Sumarekon Bogor dan deket banget dengan Kopinako Kebonjati dan The Nice Playland Gunung Gelis. Serunya lagi di sini kita bisa ngevilla sambil api unggunan. Pokoknya buat kalian mau healing ataupun refreshing pas banget nih. Fasilitasnya juga lengkap, jadi kalian gak bakalan bosen selama stay di villa ini. Bisa dibilang ini adalah salah satu hidden gem villa yang belum banyak orang tahu. Pemandangan di sekitar villanya tuh bagus dan kalau beruntung kita juga bisa lihat view Gunung Pancar dari sini. Ya, nama tempatnya adalah Villa Putih Alvaro. Hai guys, balik lagi dengan aku Friska Yeni. Di video kali ini aku mau ngajakin kalian staycation lagi nih. Jadi kali ini aku lagi berada di Villa Putih Alvaro. Villa ini tuh rekomen guys buat kalian cari villa anti ganjil genap dan juga nggak ada drama macet-macetan. Dan kapasitasnya juga besar, bisa untuk 30 orang. Jadi cocok banget nih buat kalian yang mau ngajak keluarga, teman-teman, ataupun acara gathering kantor. Pokoknya guys, buat kalian yang penasaran dengan review lengkap dari Villa Putih Alvaro ini, tetap ikutin terus video aku sampai selesai ya. Alamat lengkap Villa Putih Alvaro berada di Jalan Raya Golf Gunung Gelis, Gang Sarang Tupai, Pasir Angin, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Untuk rute perjalanannya itu ada dua alternatif ya guys. Yang pertama kalian bisa lewat Tol Ciawi, Jalan Raya Puncak Megamendung. Dan yang kedua bisa lewat rute alternatif Sumarekon Bogor. Dan kalau kita tuh pilih rute Sumarekon Bogor karena lebih lancar, nggak perlu ada drama macet-macetan dan bebas ganjil genap. Untuk estimasi waktu perjalanan dari Sumarekon Bogor menuju ke Villa Putih Alvaro itu sekitar 10-15 menit aja tergantung kondisi lalu lintas ya. Lokasinya juga dekat dari Jakarta sekitar 1 jaman. Dan kalau dari Bogor itu sekitar 45 menit aja. Pemandangan di sepanjang jalan menuju lokasi juga enak dipandang mata nih. Oh ya, nanti kita juga bakalan lewatin wisata The Nice Playland Gunung Gelis dan juga tempat hits dan viral Kopinako Kebonjati. Jadi bisa banget nih guys, kalau kalian lagi stay di villa ini, bisa langsung explore sekaligus ke tempat wisata dan tempat nongkrongnya. Untuk akses jalannya sih bagus ya, full aspal, nggak ada jalur tanjakan dan turunan curam yang bikin deg-degan. Terus bisa diakses juga untuk bus besar, jadi kalau kalian mau bawa rombongan tuh nggak perlu khawatir nih. Untuk lebih gampangnya, kamu bisa gunakan panduan Google Maps ya. Kamu tinggal ketik aja Villa Putih Alvaro untuk titik lokasinya itu sudah akurat. Finally, kita sampai juga di lokasi. Posisinya itu berada di sebelah kiri jalan dengan pintu gerbang berwarna coklat. Oh ya, untuk waktu check-in-nya itu seperti biasa di jam 2 siang dan untuk check-out-nya itu di jam 12 siang esok harinya. Villa Putih Alvaro memiliki bangunan 2 lantai dengan 4 kamar tidur, 5 kamar mandi, water heater, private pool dan kamar bilas, terus ada smart TV karaoke, dapur dan peralatan masak, ada lapangan basket, tenis meja, alat barbecue, kafe, dan juga musola. Untuk area parkirnya juga luas ya, bisa menampung kurang lebih sekitar 7-8 mobil. Di bagian depan villa, terdapat gazebo yang bisa digunakan untuk bersantai, yang sudah dilengkapi dengan kursi sofa dan meja. Di sebelah sini untuk fasilitas basketnya. Jadi buat kalian yang mau seru-seruan main basket sama teman-teman, bisa banget nih. Area di sekitar villa ini juga masih asri dan sejuk ya guys. Nah, di bagian teras depan terdapat meja dan kayu kursi panjang, bisa untuk kita duduk-duduk santai atau sekedar kumpul menikmati suasana villanya yang sejuk dan asri. Oke, sekarang kita turun ke bawah untuk lihat fasilitas selanjutnya. Di area bawah ini ada taman dengan space yang luas, bisa digunakan untuk berbagai aktivitas outdoor seru ya. Selain itu, area ini sudah dilengkapi dengan meja dan kursi payung untuk kita nge-chill. Yang aku suka, villa ini tuh menyediakan banyak spot santai yang banyak banget nih, jadi kalian tuh nggak perlu bingung. Untuk sekedar ngopi atau ngeteh, asik banget loh tempatnya. Nah, serunya lagi ada fasilitas tenis meja yang bisa kalian gunakan untuk aktivitas selama di villa biar nggak boring. Oh ya, Villa Putih Alvaro juga menyediakan kafe yang menerima pesanan makanan dan minuman khusus untuk tamu villa. Terus bisa menerima catering juga ya guys.
Oke, sekarang kita akan lanjut ke fasilitas private poolnya. Nih kalian lihat, untuk poolnya itu besar ya. Dan di sini ada 2 kedalaman, bisa untuk anak-anak dan bisa untuk juga dewasa. Untuk kedalaman kolam anak sekitar 50 cm, sedangkan untuk dewasa itu sekitar 100 sampai 120 cm. Meskipun begitu, buat yang bawa anak kecil sih harus selalu dalam pengawasan orang tua, supaya tetap aman ya. Di tepi kolam renang, sudah tersedia kursi dan meja payung untuk duduk buat kalian yang nggak berenang. Terus di sebelah sini ada kamar mandi bilas yang bisa kalian gunakan sehabis berenang. Jadi kalau habis renang, mau bilas dan mandi, kalian tuh nggak perlu repot-repot masuk ke dalam vilanya. Kita naik tangga sedikit, lanjut ke area belakang villa. Di belakang villa ini ada tempat untuk barbecue dan juga api unggunya. Untuk api unggu nanti kalian bisa request ya guys dengan penjaga villanya. Dan buat kalian yang mau barbekyuan, sudah disediakan peralatan barbecue. Nanti kalian tinggal siapkan arang dan bawa bahan-bahannya sendiri dari rumah. Kebetulan nanti malam kita tuh mau barbekyuan dan mau menikmati api unggunya nih. Pokoknya seru banget deh untuk aktivitas malam harinya. So, tonton video ini sampai selesai supaya kalian gak kelewat informasi lengkap mengenai Villa Putih Alvaro. Area outdoor udah kita review semua, sekarang saatnya kita tur dalam villanya. Begitu masuk, kita akan menjumpai living room, tempatnya tuh cukup luas. Sudah tersedia sofa besar yang empuk dan nyaman. Ada karpet juga buat yang mau duduk lesehan. Untuk hiburannya sudah tersedia lengkap seperti smart TV, free wifi, dan karaoke. Pas nih buat kamu yang mau quality time. Untuk tempatnya itu terang ya, dan karena dindingnya full kaca, jadi kita bisa lihat pemandangan luar yaitu kolam renangnya. Lanjut lagi ke dalam, di sini ada ruang tamu dengan 1 set kursi sofa. Tempatnya itu bersih, wangi, dan berasa homey. Di sini juga sudah tersedia hiburan TV. Nah, buat kamu yang hobi main musik, ada gitar juga nih guys, yang bisa digunakan oleh tamu untuk hiburan. Dan buat kamu yang mau pesan menu di Alvaro Cafe, untuk price listnya tuh sudah terpampang nyata di sini. Di sebelah sini ada ruang makan yang sudah lengkap dengan 1 set kursi dan meja makan. Di dekat ruang makan adalah area dapurnya. Untuk dapurnya itu bersih, sudah tersedia peralatan masak dan juga peralatan makan lengkap. Jadi kalau kalian mau masak-masak di villa tuh bisa banget ya, tinggal bawa bahan-bahan makanannya sendiri aja dari rumah. Di sini sudah tersedia stok gelas, piring, mangkok, untuk semuanya itu bersih dan lengkap. Atau buat kalian yang nggak mau ribet masak, bisa kok pesen catering di sini. Untuk harga cateringnya masih terjangkau ya, start dari 100 sampai 120 ribu rupiah per orang. Di lantai 1 ini ada 1 kamar tidur, bisa dibilang ini adalah master bedroomnya. Karena fasilitas kamarnya itu paling lengkap dibandingkan kamar-kamar yang lain. Nah, ini untuk kamar pertama, tempatnya luas, terang, terus di sini ada 2 king bed lengkap dengan bantal, guling, dan selimut. Terus sudah tersedia free extra bed juga ya. Fasilitas kamarnya ada lemari pakaian besar, cermin untuk ngaca, ada meja rias, smart TV, dan ada AC-nya juga. Tapi pengalaman kita selama nginep di sini sih sebenarnya untuk malam harinya udah dingin banget. Dan nggak perlu pakai AC. Mungkin kalau pas siang hari baru kita butuh AC ya. Kamar ini juga sudah ada kamar mandi private. Kita cek kamar mandinya, untuk tempatnya itu luas. Sudah ada wastafel, bathtub, shower, dan water heater. Enaknya di sini sudah disediakan amenities seperti sabun dan sampo. Wanginya tuh enak banget. Nah, kalian tinggal bawa handuk dan sikat gigi sama pasta gigi aja dari rumah. Di lantai 1 juga masih ada 1 kamar mandi sharing. Kamar mandinya luas, ada wastafel, kloset duduk, cermin, shower, dan ember. Untuk sabun dan sampo juga sudah tersedia. Oke, lantai 1 udah kita eksplor semua, sekarang kita naik ke lantai 2. Di lantai 2 ini ada 3 kamar tidur lagi ya. Nah, di lantai 2 ini ada fasilitas balkon yang tempatnya luas dan besar dengan pemandangannya tuh yang cakep banget guys. Selain pemandangan kolam renang, kita bisa lihat pemandangan Gunung Pancar dari balkon ini loh. Semoga pas kalian kesini cuacanya cerah ya guys, biar bisa lihat view gunung yang cantik dari sini. Di area balkonnya juga banyak disediakan kursi dan meja buat kita duduk santai. Sekarang kita akan cek kamar tidur yang kedua. Di sini sudah tersedia 2 kasur king size lengkap dengan bantal, guling, dan selimut. Terus ada kipas angin juga nih. Selain itu ada nakas, cermin, dan kamarnya itu terang karena terdapat jendela. Di kamar ini sudah ada kamar mandi dalamnya.
Untuk kamar mandinya itu minimalis tapi fasilitasnya lengkap, ada kloset duduk, ember, shower, terus ada sabun dan sampo. Di samping kamar kedua adalah kamar ketiga. Untuk ukuran kamarnya memang lebih kecil ya dibandingkan kamar kedua. Di sini hanya ada satu bed ukuran queen, terus ada kipas angin, kamarnya juga terang, banyak jendela. Di kamar ini sudah ada kamar mandi dalam juga. Untuk ukuran kamar mandinya tuh sama ya dengan kamar mandi kedua tadi. Sudah ada kloset duduk, ember, cermin, dan juga shower. Terus untuk sabun dan sampo sudah tersedia. Untuk fasilitas musola juga sudah ada guys. Posisinya itu berada di samping kamar ketiga. Kita harus naik tangga sedikit, meskipun minimalis tapi tempatnya tuh bersih. Dan sudah disediakan perlengkapan sholat seperti sajadah. Oh iya, di area balkon lantai 2-nya sudah disediakan dispenser, jadi kalau kalian haus ataupun mau minum nggak perlu repot-repot turun ke bawah. Sekarang kita cek kamar yang keempat atau kamar yang terakhir. Di bagian depannya tuh ada kursi dan meja, terus ada sofa juga buat kita santai. Di kamar ini space-nya tuh lebih luas, totalnya ada 3 kasur ukuran king. Di sini juga sudah ada AC, jadi totalnya 2 kamar yang pakai AC dan 2 kamar pakai kipas angin. Nah ini untuk kamar mandi dalamnya, fasilitas dan ukuran kamar mandinya itu sama ya dengan kamar kedua dan ketiga. Nah suasana di area balkonnya itu meskipun siang hari tapi tetap berasa sejuknya nih, karena di sekitar villa tuh banyak terdapat pohon-pohon yang besar dan rindang. Malam guys, malam ini kita seru-seruan barbekyuan nih. Ini kita bagar daging sama sosis. Ini tempatnya juga asik banget ya suasana malamnya. Ini kita sekarang lagi berada di pinggir kolam renangnya. Kalian bisa ngeliat ya suasananya tuh asik banget nih buat quality time bareng sama keluarga. Untuk area kolam renang di malam harinya tuh cantik banget loh, karena banyaknya lampu yang menghiasi, apalagi ditambah dengan lampu sorot kolam renang yang menjadikan area kolam ini semakin estetik. Oh ya, untuk alat barbecue, selain yang pakai arang tadi, kita juga bisa pakai yang listrik kayak yang lagi kita pakai guys. Gimana, asik banget kan? Menikmati malam sambil quality time bareng keluarga kayak gini. Suasananya tuh romantis, syahdu, dan mendukung banget. Ditambah lagi kita bisa api unggunan sambil menghangatkan badan di tengah dinginnya udara yang ada di sini. Ini sih bakalan jadi momen seru yang tak terlupakan deh. Untuk suhu malam di sini tuh dingin ya, sekitar 20 derajat Celcius. Jadi kalian jangan lupa bawa jaket atau baju hangat. Untuk lampu penerangan di area outdoornya tuh udah oke, semuanya terang. Jadi nggak ada kesan creepy-nya sama sekali. Nah ini untuk penerangan di area dalam villanya, tepatnya di area living room. Penerangannya udah oke ya, pas nih buat kita yang mau aktivitas malam hari seperti nonton Netflix ataupun yang mau karaokean bareng sama keluarga. Suasana pagi hari di Villa Putih Alvaro juga cantik guys. Kita bisa lihat sunrise yang epic sekaligus view gunungnya yang indah. Apalagi kita masih bisa mendengar suara kicauan burung yang merdu di pagi hari. Feelingnya tuh berasa banget deh. Dan karena cuacanya cerah, kita mau lanjut aktivitas di pagi harinya.
Kita bisa jalan-jalan keluar villa sambil menikmati udaranya yang segar dan sejuk. Oh ya guys, buat kalian yang mau cari makan di cafe atau berbagai produk kebutuhan sehari-hari seperti produk makanan dan minuman kemasan atau sembako, bisa mampir loh ke Alvaro Mart. Lokasinya itu gak jauh dari villa dan minimarket ini tuh baru aja grand opening. Buat kalian yang mau belanja kebutuhan sehari-hari bisa mampir ke sini. Selain itu di sini ada tempat untuk menikmati kopi dan makanan ringan dengan harga yang terjangkau. Dan kebetulan karena kita lapar pas di jam makan siang, kita mau ke lantai atas. Jadi di lantai atas ini ada kayak sejenis food court gitu. Ada makanan berat dan juga makanan ringan atau cemilan yang bisa kalian pilih. Tempatnya itu nyaman ya buat nongkrong ataupun yang mau makan. Nah, kita ada pesen beberapa menu seperti nasi goreng, pisang goreng, terus ada bakso dan beberapa minuman. Untuk price listnya terlampir ya. Oke, sekarang saatnya aku akan spill price list menginap di Villa Putih Alvaro. Untuk harga sewa di weekday itu 3 juta rupiah dan untuk weekend itu 3.500.000 rupiah. Gimana guys? Menurut aku sih worth it banget ya. FYI untuk harga ini tuh bisa berubah sewaktu-waktu. Dan buat kalian yang tertarik dengan villa ini, cus buruan booking di nomor berikut ini ya. Oke guys, sekian review dari aku untuk Villa Putih Alvaro. Semoga video ini bermanfaat ya buat kalian semua. Dan jangan lupa untuk terus support channel aku dengan cara like, comment, subscribe, dan juga share video ini ke seluruh media sosial yang kalian punya dan juga ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Bye-bye!